khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain, ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih gitu kan. Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban, itu sholat tahajudnya. Tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Di siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa, karena Nabi SAW memang memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu, ya, kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15. Dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid, ada 13, 14 dan 15. Itu kita dianjurkan puasa 3 hari. Lailatan nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, Allah memberikan perhatian khusus kepada seluruh penduduk bumi, semua makhluk. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, semua makhluk diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali 2 orang. Ada 2 yang tak dapat ampunan Allah. Yang pertama musyrik yang tidak menyembah Allah, lalu kemudian yang kedua adalah musyahin, orang yang belum berdamai dengan kawan sekantor, tetangga, kawan, sahabat. Maka hidupkanlah malam itu dengan banyak-banyak sholat sunat. Habis isya, usahakan cepat tidur biar supaya cepat bangun tahajud malam. Yang meminta malam itu, yang berdoa malam itu, yang bermunajat malam itu. Dari sejak kapan? Dari mulai habis azan maghrib. Karena masuknya malam nisfu Sya'ban, pergeseran waktu dalam kalender Qamariyah beda dengan Syams. Sedangkan Qamariyah, begitu nampak anak bulan sore, kita pun sudah masuk malam nisfu Sya'ban, beramallah. Tapi Nabi tak ada menyebutkan amalnya apa, itu tak ada. Tak ada Nabi menyebutkan kamu mesti buat ini. Dan nanti kalau ada yang mengatakan harus baca ini, harus buat ini, harus baca ini, harus zikir ini, itu ijtihad dari para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, sesungguhnya Allah azza wa jalla memandang kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni semua ciptaannya kecuali 2 jenis manusia. Yang pertama yang musyrik, yang melakukan kesyirikan. Musyrik besar, musyrik kecil, Allah tidak mengampuni. Atau orang yang menyimpan kedengkian sama saudara. Hati-hati dengan orang-orang yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim, apalagi dengan sesama kerabat. Dan kata Nabi, wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni li jami'i khalqihi, kepada semua makhluknya. Allah melihat, kemudian setelah itu Allah membagi-bagikan pengampunan di malam nisfu Sya'ban, nah, li jami'i khalqihi, kepada semua makhluknya, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali 2 orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban, yaitu musyrik, orang yang menyekutukan Allah, kemudian yang kedua dari ahli iman, orang yang musyahin, punya kebencian dan dendam serta permusuhan dengan saudara. Yattali'ullah ila khalqihi, Allah Subhanahu wa taala turun kepada makhluknya fi lailatin nisfi min Sya'bana, pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'il mu'minin, mengampuni seluruh orang yang beriman, illa li musyrikin aw musyahinin, kecuali orang yang musyrik dan memutus silaturahim. Maka mengingat hadis ini masih ada yang mensahihkan, maka kalau kita mau mengamalkan, yang bisa kita amalkan: 1, beriman; 2, tidak syirik; 3, tidak memutus silaturahim, dengan harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nisfu Sya'ban, maka khususnya di malamnya perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak salatnya, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Qur'an, dan semoga sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, Allah menelisik ke dalam sampai ke hati kita. Maka orang-orang yang memohon ampun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang masih ada iri hati, permusuhan di dalam jiwanya yang paling dalam.